Hai guys, selamat datang di channel alur cerita film detektif movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Iron Fist. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini disutradarai oleh Scott Buck. Dibintangi oleh Vin Jones, Jessica Henwick, Jessica Stroup, Tom Pelphrey, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah panjang Danny Rand yang merupakan seorang anak konglomerat yang diduga telah tewas saat masih anak-anak ketika mengalami kecelakaan pesawat. Setelah 15 tahun lamanya menghilang tanpa jejak dan kabar, Danny kembali pulang ke New York, Amerika Serikat. Namun kini semua kekayaannya dikuasai oleh mitra bisnis ayahnya. Danny Rand juga dianugerahi keterampilan seni bela diri yang luar biasa yang dijuluki seorang Iron Fist. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, terlihat seorang berambut keriting juga berewokan yang sedang berjalan menuju sebuah kantor bergedung pencakar langit. Ia bernama Danny Rand, di mana Danny adalah anak seorang milioner yang memiliki perusahaan bernama Rand Corporation. Diceritakan Danny beserta keluarganya sempat mengalami kecelakaan pesawat 15 tahun yang lalu. Namun ternyata Danny selamat dari kecelakaan. Dan kini ia telah sampai dan masuk ke kantor keluarganya itu. Namun ia diusir karena ia terlihat seperti gelandang. Meski telah diusir, Danny yang merasa memiliki hak dalam perusahaan itu, ia tetap ngotot dan terus mencoba untuk masuk dan melawan para penjaga dalam kantor itu. Sampai akhirnya ia berhasil masuk ke ruang utama di kantor tersebut. Di sana terlihat ada pegawai bernama Ward dan Joy yang selama ini menjalankan bisnis mereka. Namun sayang, mereka berdua tidak percaya bahwa pria itu adalah Danny Rand, sang sahabat karib mereka di masa lalu. Kemudian para keamanan kembali datang untuk mengusirnya. Sesaat sebelum masuk lift, Danny sempat teringat dengan kejadian kecelakaan di pesawat. Ia juga mengingat seorang kepala satpam yang bernama Billy. Namun sayang, mereka tidak memperdulikannya, karena Billy sudah pensiun sebelum mereka direkrut dalam perusahaan tersebut. Setelah Danny pergi, Joy sempat menyampaikan dengan Ward bahwa orang aneh itu memang mirip seperti Danny. Namun Ward tidak mengabaikannya dan membuat Joy kembali melupakan hal itu, karena menurutnya itu tidak mungkin. Kemudian Danny segera pergi menuju rumahnya. Di depan rumah itu, Danny juga melihat sebuah tulisan yang berisi Danny, Mom, and Dad. Tak lama ia pun mengambil sebuah kunci untuk masuk. Namun sayang, kunci itu kini tak berfungsi lagi karena sudah diganti oleh penghuni rumah itu. Merasa itu adalah rumahnya, ia pun melompat ke lantai 2 melewati balkon rumah itu dan masuk lewat jendela. Ia pun melihat beberapa foto dalam rumah itu dan membuat ia mengingat masa lalunya bersama keluarga. Setelah itu, ia melihat Joy yang masuk ke rumah itu, lalu Danny pun segera keluar dari rumah itu. Di malam yang cerah, Danny beristirahat di taman kota sambil membaca sebuah buku kuno kecil di tangannya. Di sana ia juga mendapatkan teman baru yang bernama Big Al. Lalu mereka pun saling cerita guys. Keesokan harinya, saat melihat Joy keluar dari rumah, Danny langsung memanggil Joy dan menghampirinya. Di sana Danny ingin menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Namun Joy terlihat ketakutan dan terus saja tidak percaya bahwa itu adalah Danny sahabatnya dulu. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, bahkan Danny sempat akan tertabrak sebuah taksi yang melaju sangat kencang. Namun wow, ternyata Danny mempunyai gerakan yang sangat lincah. Ia bisa melompati taksi itu dan sempat membuat Joy takjub saat melihatnya. Setelah itu Danny pun segera pergi karena si Joy ini mengancamnya jika ia terus di sana. Di tengah kota, tepatnya di trotoar, saat Danny melakukan gerakan tai chi, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Colleen Wings yang sempat memberikan uang receh pada Danny karena ia kira Danny adalah seorang pengemis. Dan akhirnya Danny mengembalikan uang itu. Terlihat Colleen sedang menempelkan sebuah pamflet tentang usaha bela diri. Lalu di sana Danny dan Wings mengobrol walaupun Wings terlihat agak risih dan cuek. Bahkan saat Danny mencoba meminta pekerjaan terhadap Wings, dengan melihat penampilan Danny, Wings pun menolaknya karena ia telah mempunyai seorang petugas kebersihan. Di lain sisi, terlihat Ward masuk ke sebuah ruangan rahasia. Di sana ia bertemu dengan ayahnya yang bernama Harold, yang juga diberitakan meninggal 10 tahun yang lalu akibat penyakit kanker. Namun selama ini, ia yang menjalankan perusahaan Rand Corporation di balik layar. Wow, gak nyangka ya guys. Ia memantau setiap aktivitas anaknya dari ruang rahasia itu. Ia juga mengetahui bahwa Danny telah datang ke kantornya dan memiliki rencana untuk merebut kembali perusahaannya. Keesokan harinya, Danny kembali datang ke kantor. Dan di sana, ia bertemu dengan Joy. Kemudian Joy menawarkan segelas teh. Namun, setelah meminumnya, Danny malah semaput alias pingsan. Dan naasnya, sesaat setelah terbangun, kini Danny berada di sebuah rumah sakit jiwa dalam keadaan terikat.
Di sana dokter menanyakan kepada Denny, jika ia adalah Denny Ren, bagaimana caranya bisa selamat dari kecelakaan pesawat. Kemudian Denny menjelaskan bahwa ia dibawa oleh sekumpulan biksu dan di sana ia dilatih kungfu. Dokter pun heran saat mendengar penjelasan Denny dan membuat sang dokter kalau pernyataan Denny sangat tidak masuk di akal. Setelah itu tak lama datang seorang pemandu Denny di rumah sakit itu dan mengajaknya pindah ke kamar lain. Dengan dibantu oleh pemandu itu, kemudian Denny mencoba menelpon Wings untuk meminta bantuannya. Ternyata diam-diam ia mencatat nomor Wings dari pamflet iklan yang Wings sebarkan saat itu. Namun jelas Wings menolaknya karena sebelumnya Wings menganggap Denny adalah orang aneh. Lalu Ward segera mendatangi Wings dan mengatakan bahwa Denny itu gila. Setelah mendengar perkataan Ward, justru membuat Wings menjadi penasaran dan segera menemui Denny. Kemudian Denny meminta tolong Wings menemui Joy untuk mengambilkan permen yang disimpan oleh Joy di lemarinya. Kemudian Joy menuruti permintaan Wings. Setelah itu Wings memberikan untuk Denny. Malam harinya, ia memisahkan permen yang berwarna coklat dan mengirimkan kembali ke Joy. Hal itu membuat Joy kaget yang mengingatkannya semasa kecil dulu dan membuatnya menangis. Hingga akhirnya Denny pun kabur dari rumah sakit itu dan menjebol pintu baja dengan kekuatan Iron Fist-nya. Kemudian Denny tinggal sementara di tempat Wings dan berlatih kungfu di sana. Beberapa hari kemudian, Denny mengunjungi Joy. Di sana Joy menawarkan uang dengan jumlah miliaran supaya Denny mau menandatangani sebuah perjanjian, di mana perjanjian itu mengharuskan Denny mengganti nama perusahaannya dan tidak lagi mengganggu Joy dalam mengurus perusahaan Ren. Namun jelas di sini Denny menolak keras. Denny pun kemudian menemui Jerry Hogarth yang dulu pernah bekerja dengan ayahnya. Denny menanyakan apakah ia pantas diganti rugi dengan uang 1 miliar tersebut. Namun Jerry mengatakan bahwa Denny pantas mendapatkan lebih banyak, bahkan minimal dari nominal triliun dari harta perusahaan Ren. Untuk mendapatkan kembali perusahaan Ren, Denny harus bisa membuktikan bahwa ia benar-benar Denny Ren. Namun sayangnya, keluarga Mincham sudah membakar semua bukti itu. Namun ternyata ada sebuah mangkuk yang dulu merupakan hasil karya Denny. Di mangkuk itu juga terdapat sidik jari milik Denny yang masih tertinggal. Dan kini sidik jari itu cukup untuk menjadi bukti. Dan akhirnya Denny menang dan berhak untuk 50% dari saham perusahaan Ren. Di saat meeting pertamanya, sama sekali Denny tidak mengerti tentang dunia bisnis perusahaan Ren. Di sana ia memberikan ide yang justru merugikan perusahaan. Di suatu malam, Denny mengikuti War saat menemui ayahnya. Karena tidak bisa masuk, Denny mengendap-endap. Namun sayangnya ia ketahuan dan tiba-tiba dia didorong dan ia terjatuh. Beruntung ia masih bisa selamat. Esok harinya Hart malah menemui Denny. Ia penasaran dengan kekuatan Iron Fist dalam diri Denny yang sempat terekam di CCTV rumah sakit. Di mana saat itu Denny mampu menjebol pintu baja dengan tangan kosongnya. Akhirnya Hart juga menceritakan bahwa ia dihidupkan kembali oleh The Hand. Namun ia harus mengikuti perintah dari The Hand. Dan selama ini perusahaan Ren juga ternyata bergerak di bawah kendali para The Hand. Di sini Hart meminta bantuan dari Denny untuk mengatasi para The Hand ini. Dan ternyata seorang Iron Fist ditugaskan untuk membasmi para The Hand. Di suatu malam, saat Joy dan Denny sedang bersantai di kantor, mereka didatangi sekumpulan orang yang menggunakan senjata kapak di mana mereka akan menculik Joy. Lalu Denny bertarung dengan mereka di dalam lift dan berhasil kabur, kemudian menemui Wings untuk mencari tahu tentang informasi geng kapak tersebut. Setelah mendapatkan informasi itu, Denny langsung menuju ke sebuah restoran Cina. Di sana Denny menyampaikan bahwa perusahaan Ren masih ada ikatan dengan The Hand. Merasa ada kesalahpahaman, kemudian sang pemimpin geng kapak langsung meminta maaf kepada Denny untuk disampaikan juga dengan Joy. Keesokan harinya, Denny mendapatkan paket dari Madame Gao. Di dalam paket itu terdapat tanda tanya dengan tinta merah. Dan ternyata itu bukan tanda tanya melainkan lambang naga yang ada di dada Denny, hanya saja tanda itu tidak memiliki sayap. Keesokan harinya terlihat Madame Gao yang mengenalkan sebuah narkoba jenis baru. Ia menjelaskan bahwa narkoba tersebut tidak perlu disuntik dan hanya perlu ditempelkan dan berefek dengan cepat. Kemudian Denny memberikan informasi tentang narkoba tersebut kepada Ward, namun tidak tertarik dan ia hanya mau mengurusi bisnis perusahaan. Tak lama Denny menuju tempat Wings. Di sana juga ada Clear yang mengambil kelas karate. Di sana Denny ingin Wings membantunya untuk membereskan bisnis narkoba tersebut. Tak butuh waktu lama untuk menjawab ya atau tidak. Mereka pun segera beraksi dan mengintipnya dari jauh. Kurang puas dengan detailnya, kemudian Denny ingin melihat lebih dekat dan menyelinap masuk ke dalam sebuah kontainer. Namun sayangnya ia terkunci dan terbawa oleh truk itu. Di dalam truk itu, Denny melihat ada si pembuat narkoba dan seorang penjaga. Denny dan penjaga itu kemudian bertarung sampai si pembuat narkoba itu tertusuk oleh Denny. Setelah itu, dengan segera Denny membawa si peracik narkoba itu. Dan mereka kemudian melompat dari truk ke mobil yang dikendarai oleh Wings.
Kemudian mereka membawa orang tersebut ke tempat Wings. Peracik narkoba itu mengatakan bahwa ia terpaksa melakukannya karena anaknya disandra oleh The Hand. Tak lama setelah itu, Danny mendatangi Madame Gao. Kemudian mereka melakukan sebuah ritual tantangan dengan konsekuensi yang kalah harus meninggalkan kota ini. Sebagai tantangannya, Danny harus bisa mengalahkan 3 orang, yaitu 2 orang saudara yang menggunakan pisau dan wanita pembunuh yang meracuni dengan ciumannya. Dan yang terakhir, pria yang ahli dalam bermain tombak. Dan kini Danny berhasil mengalahkan semua petarung itu. Melihat hal itu, Madame Gao segera menyandera kawan Danny dan memerintahkan supaya membatalkan konsekuensinya. Bingung dengan keadaan akhirnya, Danny menyerah dan membatalkan ritualnya. Di sana Madame Gao sempat menyebut nama ayah Danny yang bernama Wendell. Penasaran karena Madame Gao mengenal ayahnya, akhirnya Danny mendekat. Namun Madame Gao malah melempar Danny dengan kekuatan tenaga dalamnya. Kemudian Danny pergi dari tempat itu, guys.